Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Melisa Puspitasari dari Prodi PGSD kelas 3C NPM 241862060092 dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan melakukan praktikum individu untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPA SD. Praktikum biologi ini saya lakukan secara mandiri dengan mengamati lingkungan sekitar seperti pekarangan rumah dan area yang memiliki banyak tumbuhan serta hewan. Judul praktikum yang saya lakukan adalah pengamatan bentuk simbiosis komensalisme pada tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar. Tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi contoh-contoh simbiosis komensalisme yang terjadi secara alami di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah untuk mengetahui organisme mana yang memperoleh keuntungan dan organisme mana yang tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang ketiga adalah untuk memahami bagaimana simbiosis komensalisme membantu makhluk hidup bertahan hidup tanpa mengganggu makhluk hidup lain. Yang keempat adalah untuk menambah wawasan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan ekosistem. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini relatif sederhana. Antara lain yang pertama adalah alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Yang kedua adalah lembar pengamatan. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar seperti pekarangan rumah, kebun, atau area yang banyak ditumbuhi tanaman. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saya mempersiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua adalah saya melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, saya mengamati berbagai makhluk hidup yang hidup berdampingan dan mencatat bentuk interaksi yang terjadi. Yang keempat, saya mengidentifikasi interaksi yang termasuk dalam simbiosis komensalisme. Yang kelima, saya mencatat hasil pengamatan. Dan yang keenam, saya menganalisis jenis keuntungan yang diperoleh organisme komensalisme serta dampaknya terhadap organisme inang. Makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lain di sekitarnya. Interaksi tersebut dikenal dengan istilah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup dalam satu lingkungan yang sama. Simbiosis komensalisme merupakan bentuk hubungan di mana satu organisme lain tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Simbiosis komensalisme memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena memungkinkan makhluk hidup berdampingan tanpa menimbulkan konflik atau kerusakan lingkungan. Di sini saya menemukan contoh simbiosis komensalisme pada tanaman anggrek yang menempel di pohon rambutan. Tanaman anggrek yang menempel pada pohon rambutan. Pada pengamatan pertama, saya menjumpai tanaman anggrek yang tumbuh menempel pada batang pohon rambutan di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Anggrek tersebut tidak ditanam di dalam tanah dan tidak memiliki akar yang menembus tanah seperti tumbuhan darat pada umumnya. Anggrek hidup dengan cara menempel pada permukaan batang pohon rambutan menggunakan akar khusus yang berfungsi sebagai alat melekat. Akar tersebut berfungsi untuk menahan posisi anggrek agar tetap menempel kuat, sekaligus menyerap air dari udara dan air hujan yang turun di sekitarnya. Dengan menempel pada batang pohon rambutan, anggrek memperoleh berbagai keuntungan. Salah satu keuntungan utama adalah mendapatkan posisi yang lebih tinggi, sehingga anggrek dapat memperoleh cahaya matahari secara optimal. Cahaya matahari sangat penting bagi anggrek untuk melakukan proses fotosintesis. Selain itu, posisi yang lebih tinggi juga membuat sirkulasi udara di sekitar tanaman menjadi lebih baik, sehingga mendukung pertumbuhan anggrek secara optimal. Anggrek tidak mengambil zat makanan dari pohon rambutan karena kebutuhan nutrisinya diperoleh dari air hujan dan sisa-sisa organik di sekitarnya.
Sementara itu, pohon rambutan yang menjadi tempat menempel anggrek tidak mengalami kerugian apapun. Keberadaan anggrek tidak mengganggu pertumbuhan pohon, tidak merusak batang, dan tidak menghambat proses fisiologis pohon rambutan. Pohon rambutan tetap dapat tumbuh, berdaun, dan berbuah secara normal. Oleh karena itu, interaksi antara tanaman anggrek dan pohon rambutan termasuk dalam simbiosis komensalisme, karena hanya anggrek yang memperoleh keuntungan, sedangkan pohon rambutan tidak dirugikan maupun diuntungkan. Hai, di sini saya menemukan contoh simbiosis komensalisme pada tanaman tanduk rusa yang menempel di batang pohon. Tanaman tanduk rusa yang menempel di batang pohon. Pada pengamatan kedua, saya menemukan tanaman tanduk rusa yang tumbuh menempel pada batang pohon. Tanaman tanduk rusa memiliki ciri khas berupa daun yang menyerupai bentuk tanduk rusa dan hidup sebagai tumbuhan epifit. Tanaman ini tidak membutuhkan tanah sebagai media tumbuh, melainkan memanfaatkan batang pohon sebagai tempat hidup dan penopang tubuhnya. Dengan menempel di batang pohon, tanduk rusa memperoleh tempat yang lembab dan teduh yang sangat sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Keuntungan yang diperoleh tanduk rusa dari hubungan ini cukup banyak. Selain memperoleh tempat hidup, tanduk rusa juga mendapatkan air dari air hujan yang mengalir di permukaan batang pohon. Sisa-sisa daun kering dan debu organik yang menempel di sekitar akar tanduk rusa dapat terurai dan dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi tambahan. Posisi menempel di batang pohon juga memungkinkan tanaman ini memperoleh cahaya matahari secara tidak langsung, sehingga fotosintesis dapat berlangsung dengan baik tanpa terkena sinar matahari berlebihan. Di sisi lain, pohon yang menjadi tempat tumbuh tanduk rusa tidak mengalami kerugian. Tanduk rusa tidak menyerap zat makanan dari jaringan pohon dan tidak merusak kulit batang. Pohon tetap dapat menjalankan fungsi fisiologisnya secara normal. Jadi, hubungan antara tanduk rusa dan pohon termasuk simbiosis komensalisme, karena tanduk rusa memperoleh keuntungan, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Hai, di sini saya menemukan contoh simbiosis komensalisme pada burung yang membuat sarang di pohon. Burung yang membuat sarang di pohon. Contoh ketiga dari hasil pengamatan saya adalah interaksi antara burung dan pohon, di mana burung memanfaatkan pohon sebagai tempat membuat sarang. Dalam pengamatan lingkungan sekitar, terlihat beberapa burung membangun sarang di cabang dan ranting pohon menggunakan berbagai bahan alami, seperti ranting kecil, daun kering, rumput, dan serat tumbuhan. Sarang tersebut disusun sedemikian rupa agar kuat dan mampu menopang telur serta anak burung selama masa pertumbuhan. Sarang yang dibuat oleh burung memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan burung. Sarang digunakan sebagai tempat berlindung dari berbagai gangguan lingkungan, sebagai tempat bertelur, serta sebagai tempat merawat dan membesarkan anak-anak burung hingga mereka cukup kuat untuk terbang dan mencari makan sendiri. Dengan adanya sarang, burung dapat menjalankan siklus hidupnya dengan lebih aman dan teratur. Pohon memberikan struktur alami yang kokoh sehingga sarang dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Keuntungan yang diperoleh burung dari hubungan ini sangat jelas. Posisi sarang yang berada di ketinggian memberikan perlindungan dari hewan pemangsa yang hidup di darat, seperti kucing atau ular. Selain itu, letak sarang yang jauh dari permukaan tanah juga melindungi burung dari bahaya banjir saat musim hujan. Sarang yang berada di pohon juga mengurangi resiko gangguan manusia, sehingga burung dapat berkembang biak dengan lebih tenang. Pohon juga membantu melindungi sarang dari paparan sinar matahari langsung dan hujan deras, karena daun-daun pohon dapat menjadi pelindung alami.
Di sisi lain, pohon yang digunakan sebagai tempat bersarang tidak mengalami kerugian, yang berarti sarang burung hanya menempel pada cabang atau ranting pohon dan tidak merusak jaringan tumbuhan. Burung tidak mengambil zat makanan dari pohon dan tidak mengganggu proses fisiologis pohon seperti fotosintesis atau pertumbuhan. Pohon tetap dapat tumbuh, berkembang, dan berfungsi secara normal meskipun terdapat sarang burung di bagian cabangnya. Selain itu, keberadaan burung di pohon tidak memberikan keuntungan langsung bagi pohon tersebut. Pohon hanya berperan sebagai tempat atau media bagi burung untuk bersarang tanpa adanya pertukaran manfaat. Oleh karena itu, hubungan antara burung dan pohon ini termasuk dalam simbiosis komensalisme. Karena burung memperoleh keuntungan berupa tempat tinggal dan perlindungan, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Melalui contoh ini, simbiosis komensalisme memungkinkan makhluk hidup untuk hidup berdampingan secara harmonis. Burung dapat memanfaatkan pohon sebagai bagian penting dari siklus hidupnya, sementara pohon tetap menjalankan fungsinya di alam tanpa mengalami gangguan. Hai, di sini saya menemukan contoh simbiosis komensalisme pada tanaman sirih yang merambat pada pohon mangga. Tanaman sirih yang merambat pada pohon mangga. Pada pengamatan keempat, saya menemukan tanaman sirih yang tumbuh dengan cara merambat pada batang pohon mangga. Tanaman sirih merupakan tumbuhan yang memiliki batang lunak dan relatif lemah, sehingga tidak mampu berdiri tegak tanpa bantuan penopang. Oleh karena itu, tanaman sirih membutuhkan media rambatan agar dapat tumbuh dengan baik. Dalam hal ini, pohon mangga berperan sebagai penopang alami bagi tanaman sirih untuk berkembang. Dengan merambat pada batang pohon mangga, tanaman sirih memperoleh keuntungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Salah satu keuntungan utama adalah kemampuannya untuk tumbuh ke arah atas sehingga dapat memperoleh cahaya matahari yang cukup. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman sirih untuk melakukan proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Tanpa adanya penopang, tanaman sirih akan tumbuh menjalar di tanah dan beresiko kekurangan cahaya serta mudah terganggu oleh lingkungan sekitar. Selain itu, pohon mangga juga memberikan lingkungan mikro yang lebih lembab dan terlindung bagi tanaman sirih. Kondisi tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan tanaman sirih yang menyukai lingkungan dengan kelembapan cukup. Tanaman sirih tidak mengambil zat hara atau nutrisi dari pohon mangga karena akar sirih tetap berada di dalam tanah. Sirih hanya memanfaatkan batang pohon sebagai tempat bersandar dan merambat. Sementara itu, pohon mangga yang dirambati tanaman sirih tidak mengalami kerugian. Keberadaan tanaman sirih tidak merusak batang pohon, tidak menghambat pertumbuhan daun, dan tidak mengganggu proses fisiologis pohon mangga. Jadi, hubungan antara tanaman sirih dan pohon mangga termasuk dalam simbiosis komensalisme karena tanaman sirih memperoleh keuntungan, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Di sini saya menemukan contoh simbiosis komensalisme pada lumut dan tanaman paku-pakuan yang menempel di pohon mangga. Lumut dan tanaman paku-pakuan yang menempel di pohon mangga. Pada pengamatan kelima, saya menemukan lumut dan beberapa jenis tanaman paku-pakuan kecil yang tumbuh menempel pada batang pohon mangga. Lumut dan paku-pakuan tersebut biasanya tumbuh di tempat yang lembab dan teduh. Batang pohon mangga menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi kedua jenis tumbuhan tersebut, seperti kelembapan yang cukup, permukaan tempat menempel, serta perlindungan dari sinar matahari langsung. Lumut dan paku-pakuan memperoleh keuntungan berupa tempat hidup yang stabil dan mendukung pertumbuhan mereka. Permukaan batang pohon mangga memungkinkan lumut dan paku-pakuan menempel dengan mudah. Selain itu, air hujan yang mengalir di batang pohon serta uap air dari lingkungan sekitar membantu menjaga kelembapan yang dibutuhkan oleh lumut dan paku-pakuan.
Beberapa sisa bahan organik yang menempel di batang pohon juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi tambahan. Meskipun lumut dan paku-pakuan tumbuh menempel di batang pohon mangga, keberadaan mereka tidak merugikan pohon tersebut. Lumut dan paku-pakuan tidak menyerap zat makanan dari jaringan pohon mangga. Mereka hanya menempel di bagian luar batang dan tidak merusak kulit atau struktur pohon. Pohon mangga tetap dapat melakukan proses pertumbuhan, fotosintesis, dan produksi buah secara normal. Jadi, hubungan antara lumut, paku-pakuan, dan pohon mangga dapat dikategorikan sebagai simbiosis komensalisme. Dalam hubungan ini, lumut dan paku-pakuan memperoleh keuntungan berupa tempat hidup dan kondisi lingkungan yang sesuai, sedangkan pohon mangga tidak mengalami kerugian maupun keuntungan secara langsung. Berdasarkan seluruh hasil pengamatan yang telah dilakukan di lingkungan sekitar, dapat diketahui bahwa simbiosis komensalisme merupakan salah satu bentuk interaksi antar makhluk hidup yang sangat sering dijumpai, baik pada tumbuhan maupun hewan. Hubungan ini menunjukkan bahwa dalam suatu ekosistem, makhluk hidup tidak selalu hidup secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam simbiosis komensalisme, satu organisme memperoleh keuntungan, sedangkan organisme lain tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Bentuk keuntungan yang diperoleh organisme komensalisme dapat berupa tempat hidup, tempat berlindung, dukungan struktural, atau kondisi lingkungan yang lebih sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu, organisme inang tetap berada dalam kondisi normal dan mampu menjalankan proses fisiologisnya tanpa terganggu oleh keberadaan organisme lain. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pohon memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kehidupan makhluk hidup lain. Pohon tidak hanya berfungsi sebagai produsen dan penyedia oksigen, tetapi juga sebagai tempat hidup, tempat berlindung, dan media penopang bagi berbagai organisme seperti tumbuhan epifit, tumbuhan merambat, dan hewan. Keberadaan pohon memungkinkan berbagai jenis makhluk hidup untuk hidup berdampingan dalam satu lingkungan yang sama tanpa menimbulkan persaingan yang merugikan. Simbiosis komensalisme juga mencerminkan kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Organisme komensalisme mampu menyesuaikan diri dengan cara memanfaatkan makhluk hidup lain tanpa menimbulkan dampak negatif. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki strategi bertahan hidup yang beragam dan tidak selalu bergantung pada pengambilan sumber daya secara langsung dari organisme lain. Jadi, simbiosis komensalisme bukan sekedar materi pelajaran, tetapi merupakan bagian nyata dari kehidupan di alam. Hubungan ini menunjukkan bahwa kehidupan dapat berlangsung secara harmonis tanpa harus saling merugikan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis komensalisme merupakan bentuk interaksi antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Hubungan ini membantu makhluk hidup bertahan hidup serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan ekosistem. Demikian video praktikum biologi mengenai simbiosis komensalisme yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai hubungan antar makhluk hidup di lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.